Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya Rizka Amalina Ranito dengan nomor NPM 2021020218 dari Prodi Hukum Tata Negara Kelas A, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan tema prinsip-prinsip Maqasid Syariah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Secara bahasa, kata Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yakni Maqasid dan juga Syariah. Kata Maqasid sendiri memiliki arti kesengajaan atau tujuan, sedangkan kata Syariah memiliki arti jalan menuju sumber air. Nah, apabila digabungkan, kata Maqasid Syariah ini memiliki pengertian sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Tujuan daripada Maqasid Syariah sendiri merupakan kemaslahatan manusia. Nah, kemaslahatan manusia ini dapat terrealisasikan dengan baik apabila 5 pokok ini terpelihara. Di antaranya ada agama, jiwa, keturunan, akal, dan juga harta. Nah, untuk kemaslahatan yang hendak diselesaikan ini harus memenuhi syarat, yang mana syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, kemaslahatannya ini harus berupa real, artinya tidak berupa prediksi ataupun khayalan. Yang kedua, kemaslahatan ini dapat diterima dengan akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan umum syariat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip umum syariat. Dan yang keempat, mendukung realisasi masyarakat doruriyat, artinya menghilangkan kesukaran atau kesulitan. Adapun beberapa manfaat dari mempelajari Maqasid Syariah. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri baik secara umum maupun secara khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam sesuai dengan tipe zaman. Yang ketiga, membentuk ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Dan yang keempat, mempersempit perselisihan dan taksyub di antara pengikut mazhab fikih. Lalu pembahasan yang selanjutnya yakni pelengkap daripada Maqasid Asy-Syariah. Nah, untuk pelengkap yang pertama ada pelengkap Maqasid ad-Daruriyat. Artinya, ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan keadilan dan juga memelihara unsur agama, maka syar'i ini memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan adzan ketika masuk waktu dan dikerjakan secara berjamaah sebagai pelengkapnya. Pelengkap yang kedua yakni pelengkap Maqasid Hajiyah. Artinya tatkala syara itu mempermudah orang yang sedang bepergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan lagi untuk diperbolehkannya menjamak sholat tersebut. Pelengkap yang ketiga yakni pelengkap Maqasid Tahsiniyah, yang artinya tatkala syar'i ini mewajibkan bersuci untuk melaksanakan urusan tahsiniyah, maka kewajiban daripada bersuci ini disempurnakan lagi dengan aturan-aturan sunnah dalam bersuci. Pembahasan yang terakhir yakni perantara dari Maqasid. Tujuan dari perundang-undangan sendiri tidak lain adalah memelihara kemaslahatan dan juga menolak kemudorotan bagi umat manusia. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama dalam menaati syariat tersebut. Jika status hukum musababnya wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Jadi tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedangkan perantaranya ini diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum dari yang diperantarai, yakni terlarang. Sehingga ada dua kaidah penting dalam ketentuan tersebut. Yang pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban yang sempurna karena wajib adanya. Dan yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman yang menonton. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.